Halo Potters, balik lagi di Festival Aspirasi. Berani speak up. Berani bersikap. Gila. Biar kelihatan ada dia udah. Oh, siap. Semangat ya. Sesuai pembahasan kita tadi nih, calling versus chatting. Aku penasaran nih, tadi kan Kak Bay sempat bahas sedikit soal penipuan. Rawan banget sih, apalagi sempat di sekolah aku dulu pas SMA. Bener-bener ada orang tua yang ketipu karena diteleponin katanya pihak sekolah. Anaknya kecelakaan bu, jatuh, katanya gitu-gitu, terus dimintain uang dan langsung ditransfer karena mereka bilangnya kalau nggak ditransfer langsung operasinya nggak bisa dijalanin gitu. Oh, kalau temanku kena itu ibunya. Kenapa? Dia bilang anaknya kecelakaan dan ibunya kaget sampai stroke. Jadi ibunya stroke akhirnya. Saking gitunya. Sampai sekarang. Waduh. Gue pernah juga teman gue, dia ngakunya udah makan, pas gue tanya, ternyata dia belum makan 2 hari. Waduh, itu penipuan banget. Tapi yang asik ya, mereka kayaknya nggak pernah riset dulu ini yang punya nomor usianya seberapa gitu kan, punya anaknya gimana. Karena pernah ada yang nelfon, Pak ini anak bapak ditangkap kena narkoba. Anak Langsung bapaknya terpanggil kan nih, jiwa-jiwa khawatirnya kan. Kenapa anak saya pak gini-gini? Oke nggak apa, tembak aja pak, bunuh aja anak saya nggak apa. Tutup. Anak saya belum bisa pakai narkoba. Masih setahun. Oh, udah. Jadi kalau ada voters yang penipu di sini, kalau bisa lebih aware gitu, kok malah saya kasih saran. Kalau mau nipu jangan nipu punya anak ya, kita belum ada punya anak gitu. Dan itu apa sekarang tuh kadang penipuan tuh jadi konten juga sih. Kan suka ada yang videoin. Oh, itu Apalagi mah kalau udah prank ya? kenanya, enggak kalau yang udah kenanya public figure misalnya dulu si Rispo. Dia kan Oh, stand-up jadi comedian kan. telepon prank gitu tapi di videoin jadi konten. Jadi di itu. Jadi coba Pak KTM dulu, dia naik motor keluar masuk lagi ke kosannya kan. Ya Pak, saya sudah ada ATM. Iya Pak, kemana Pak? Oh, aku ngerti. Jadi maksudnya si penipu malah ditipu gitu ya. Jadi Malah balik prank. Malah dia dapat duit itu. Astaga. Udah banyak viewers. Malah balik prank ya. Namanya inilah ya, apa namanya, usaha ya. Bisa. Mengkhianati hasil. Namanya usaha tuh selalu mengkhianati hasil. Mengkhianati hasil. Ya kalau usaha menipu sih pasti mengkhianati hasil ya. Makanya gue bilang bro, jadi kalau nggak siap, kitanya menurut gue ya selalu salah paham. Menurut gue. Gimana Dan harus maksudnya? selalu kayak begitu. Jadi kita tuh harus selalu berpikir yang terburuk. Ya, prepare for the worst. Ya kan? Aplikasi kan berkembang ya, apalagi ada apa sekarang tuh yang kita tahu nama kita di save. Oh sama ya, siapa? get contact, Get Truecaller. contact, kayak gitu ya. Korelasinya apa nih Pak? Jadinya pada saat kita mau memilih, mau itu chatting, mau itu apa namanya, telepon, kebanyakan kita pakai apa sih? Sadarin nggak? Ya. Kebanyakan itu pakai apa coba? Pakai telepon. Sering kali. Kenalannya lewat Kali lu chatting 24 gitu jam pakai handphone nih. Lu pakai apa? Banyakan chatting atau nelpon? Chatting pasti. Chatting lah. Chatting kan. Sebetulnya itu kan menurut gua strategi pebisnis biar kuotanya nggak habis. Berarti kan mereka untung, ya nggak? Ya. Kalau gua Gimana ngomongnya kayak nih? gitu. Kenapa? Kalau lu kan beli kuota nih setelah sebulan nih kan banyak paket-paket ya kan. Nah, dia tahu bahwa orang tuh nggak akan telepon-teleponan terus kali. Ya. Kalaupun telepon juga pakai aplikasi sekarang, bukan pakai pulsa lagi, jarang-jarang sih. Iya. Sering kali gue kadang-kadang kalau udah nggak bener nggak benar jaringan, suka jadi tanda-tanda bakal ada datangnya bencana. Bencana apa nih? Seriusan, tuh dari gue ada gempa di mana gitu. Tiba-tiba ada apa di mana? Karena ada dua pilihan kan. Kadang lu menggunakan paket data atau menggunakan salulernya. Terus tapi kok kayaknya nggak bener gitu. Kayaknya drop tiba-tiba gitu. Padahal itu lagi bagus tuh. Ya. Dan seringkali itu menjadi informasi buat ini jangan-jangan ada apa nih. Jadi lebih aware. Ya, Tanda-tanda kayak gitu. dulu tuh gempa Jogja kan ada beberapa tower yang rusak gitu kan. Lu tahun berapa tuh? Oh, temen gue tuh. Kalau nggak salah dia makin nonton tadi. Iya, temen gue dia. Ada dia cerita. Jadi dia lagi ngebenerin tower. Terus Jogja gempa. Waduh. Dan dia lagi di atas. Terus gimana? Ya, Gempanya lanjut kejadian. Oh, gempanya yang lanjut dia nggak salah. Kejadiannya ya begitu. Artinya
lucky, tetapi kita kan lagi ngomongin bahwa bencana itu juga bisa dideteksi dengan media yang kita punya. Ya. Karena waktu itu juga ketika gempa, langsung kan yang diingat kan langsung orang tua kan, wah di rumah gimana nih? Susah nelpon tuh, nggak nyambung terus. Dan teman-teman yang lain kontak pun ke orang tua masing-masing nggak sama, susah. Tuh, karena kita sudah bergantung sama teknologi itu, teknologi buat handphone ini. Jadi misalnya gini, terjadi gempa atau bencana di mana? Di mana? Kalau gua kasih nada jadi dangdut nih. Ya, Di mana? nah, di situ tuh cepet banget informasinya kan. Yes. Yang penting itu kecepatannya. Ketika informasi itu semakin cepat didapat, terutama justru buat kejadian-kejadian force major kayak gitu. Ya. Ya, tapi ada seremnya juga sih kalau informasi kebaginya cepet banget gitu. Kan sering misalnya privasi orang gitu nggak sengaja kesebar dan cepet langsung viral se-Indonesia itu kan serem. Aduh, nggak sengaja. Lo harus aware gitu. Jadi kejadian di Indonesia di belahan manapun dengan adanya blasting information itu cepet banget, terutama dari si pemberi informasinya. Nah ini yang seringkali jadi salah juga. Jadi pada saat bencana alam ini terjadi, kita itu seringkali juga berita kapan ya kan? Taunya baru sekarang nyampe-nya. Kan banyak yang kayak gitu tuh. Misalnya beritanya tahun berapa, nyampe ke lunya berapa Pas abad kita kemudian. kebetulan lagi searching di internet, beritanya malah paling atas, padahal itu udah berita lama. Taunya misalnya berita kayak lama gitu. kan kayak gitu. Nah, seringkali BMKG dan mereka itu menggunakan Twitter misalnya untuk menyebar ketika ada bencana, informasi kayak gitu. Nah, yang jadi masalah adalah seringkali kita nggak sadar pada saat terjadi bencana alam, itu kita nggak pernah mempersiapkan diri. Ya. Informasi udah cepet loh. Kalau dulu kan ada apa kita nggak tahu keluar rumah terus tiba-tiba kok ada bulan di siang hari, padahal memang dianya aja belum melek. Nah, ternyata informasi itu lama banget gitu kan. Nah, sekarang tuh informasi udah cepet nih. Tindakannya apa? Kitanya yang biasanya. Kalau kita harus kayak si Ronald Surapraja. Gimana tadi? Dia punya rak di depan pintu rumahnya, dalam rumah ya. Pintu ini sebelahnya langsung rak. Iya. Itu atas ada dokumen penting, ada baju untuk seminggu. Jadi kalau dia langsung pergi aja karena semua dokumen udah aman di tas. Oh iya emang ada himbauan kita tuh punya satu tas yang kalau misalnya kita perlu ngungsi cuma perlu buat satu tas itu aja buat siap-siap kemana gitu. Titik kumpul tuh penting. Jadi pada saat misalnya nih keluarga lo dari mana. Nanti kalau terjadi bencana kita ngumpulnya di sini ya. Janjian gitu. Tapi itu tuh kadang-kadang orang belum aware. Nah, itu yang nggak disiapin dari awalnya. Teknologi udah siap kok. Ya. Informasinya adalah sekarang seringkali kita tidak siap dengan kondisi yang force major. Artinya pada misalnya kayak bencana yang gue bilang tadi. Bencana ini jadinya udah nih informasinya, tapi terus ngapain? Ya kan seringkali lu nggak tahu. Ada juga penelitian pada waktu tahun-tahun 2008 itu yang gempa-gempa sering terjadi, itu bencana-bencana sering terjadi. Jadi ceritanya kalau kita ada di gedung yang tinggi, baiknya memang gimana nih terjadi gempa pada saat lu ada di tempat yang tinggi banget. Lu jangan pakai lift misalnya. Tapi kan orangnya males ya. Iya, aku boleh. Iya kan? Buru-buru pakai. Mbak, gempa. Iya kan? Pakai tangga dari Lari aja gitu ya ke bawah. gitu kan gitu. misalnya gitu. Terus seringkali orang itu yang menjadi korban bencana itu dia ada di bawah meja. Karena dia menyarankan kalau terjadi gempa lu di bawah meja. Salah. Sebetulnya di sampingnya. Jadi pada saat ada patahan begitu justru barang itu yang menyelamatin kita. Kalaupun runtuh, roboh misalnya di bawah mejanya roboh. Kalau di sampingnya itu tetap ada ruang yang tersisa. Tapi kan kalau misalnya ada runtuhan dari atas langsung jatuh gitu. Makanya di samping benda yang lebih tinggi, bukan di bawahnya loh. Dia nggak pernah nonton Manny Pacquiao itu ngasih saran sih. Ya tapi kan maksudnya tetap aja misalnya kayak lagi di sini terus ini yang jatuh langsung. Iya kita kan langsung di sebelahnya dong. Ada kemungkinan meja ini runtuh misalnya. Tapi dia Udah pasti sih Pak ini kalau dia pasti akan memberi ruang kan. Dia akan memberi ruang kan. Si samping sama ini kan keras nih. Iya kan? Kalau lo di bawahnya nggak tahu. Nah seringkali informasi juga salah. Nah itu memang harus diekspor terus. Lo harus ada di pojok ruangan misalnya, bukan di tengah misalnya. Nah itu tuh yang harus justru kita siapkan pada saat ada kejadian terburuk apapun kita udah ready.
Kadang misalnya gue ada meeting nih di lantai 99, gue Waduh. lewat tangga darurat. Aduh, dia meetingnya di Burj Khalifa lah ya. Dia udah latihan dari sekarang. Jadi gue siap-siap gitu. Gue suka jalan kaki tuh biar apa? Biar nggak ngerasa males. Seringkali itu udah dimanja gitu, pakai lift, pakai apa. Pada saat kita masuk ke sebuah area, kita tuh harus tahu keluarnya lewat mana nih. Bukan maling juga ya. Oh iya betul. Ya tahan dulu Pak, tahan dulu ya pembahasan. Gitu. Enggak, maksudnya tahan dulu. Ini Bapak kayaknya udah mau ngeluarin inspirasi soal topik kita nih. Jadi tahan dulu, mending kita bahas di segmen selanjutnya. Voters stay tune di Festival Aspirasi. Berani speak up. Berani bersikap. Gila. Siapa bilang pelaku pelecehan seksual itu selalu orang asing? Faktanya, 99,8% pelaku pelecehan seksual justru kerabat terdekatnya korban loh.